Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, NIM 201104040007 dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah Peradaban Islam dari UINHAS Jember. Tujuan pembuatan video saya kali ini adalah untuk memenuhi tugas dari Matkul Sejarah Kesenian Islam di Indonesia. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan mengupas mengenai sejarah kesenian Islam dan yang nantinya saya akan berfokus pada submateri kesenian Islam dan arsitektur. Bisa dilihat ya teman-teman, saya sekarang di sini sedang berada di Masjid Jami Abdul Hamid Al-Faqih yang biasa dikenal dengan sebutan masyarakat sebagai Masjid Kapal. Tempatnya yaitu di kecamatan saya sendiri, yaitu di Kecamatan Ujung Pangkah, Desa Banyuurip. Bisa teman-teman lihat begitu indahnya dan uniknya bangunan masjid ini. Tapi tahukah teman-teman bahwa kesenian Islam dalam bidang arsitektur ini tidak serta-merta menjadi arsitektur modern, menjadi seperti wujud masjid yang ada di belakang saya ini. Seperti yang kita tahu, ada teori yang menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7, yang mana kebudayaan Hindu-Buddha masih sangat kental di kalangan masyarakat. Sejarah masuknya Islam di Nusantara merupakan proses islamisasi yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan berlangsung damai. Masyarakat Indonesia pra-Islam sudah sangat lekat pada agama Hindu-Buddha, kepercayaan animisme dan gnomisme. Namun dengan ketangguhan mubalik dalam menyebarkan agama Islam, masyarakat berangsur berpindah ke kepercayaan Islam. Selama perjalanan islamisasi di Nusantara, masyarakat tidak serta-merta berpindah keyakinan dan menggantikan kepercayaan lama. Namun mereka bertahap dalam memadukan suatu budaya baru khas Islam di Nusantara ini. Begitu juga dengan kesenian arsitektur, banyak sekali peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, masjid-masjid tua yang mana bangunannya memadukan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan yang baru, yaitu Islam. Sehingga bangunan Islam di Nusantara memiliki banyak ciri khas. Nah, dari waktu ke waktu perkembangan arsitektur juga mengalami perkembangan pesat karena adanya proses globalisasi dan modernisasi. Sambil berkeliling Masjid Kapal, saya akan menjelaskan tentang kesenian Islam dalam bidang arsitektur. Yuk ikuti saya. Perkembangan seni Islam di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi oleh para pedagang dari India, Persia, dan Cina. Mereka menyebarkan ajaran Islam sekaligus memperkenalkan kebudayaannya masing-masing. Maka timbul akulturasi kebudayaan. Seni rupa Islam juga dikembangkan oleh para empu di istana-istana sebagai media pengabdian kepada para penguasa. Kemudian dalam kaitannya dengan penyebaran agama Islam, para wali pun berperan dalam mengembangkan seni di masyarakat pedesaan. Misalnya, dakwah Islam disampaikan dengan media seni wayang. Ciri-ciri seni rupa Indonesia Islam. Pertama, bersifat feudal. Arti bersifat feudal yaitu kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada raja. Nomor 2 yaitu bersumber dari kesenian pra-Islam, yaitu seni prasejarah dan seni Hindu-Buddha. Selanjutnya, jenis-jenis karya seni arsitektur yaitu pertama, masjid. Pengaruh Hindu yang tampak pada bagian atas masjid yang berbentuk limas bersusun ganjil, seperti atap Balai Pertemuan Hindu Bali, contohnya atap Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Banten. Sekilas bangunan masjid berarsitektur unik ini terlihat seperti perpaduan gaya Hindu Jawa, Cina, dan Eropa, bahkan warnanya mirip dengan kelenteng. Sebenarnya arsitektur masjid kebanggaan masyarakat Banten ini syarat dengan nilai-nilai Islami. Salah satu keunikan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5 mirip pagoda Cina. Ini adalah karya arsitektur Cina yang bernama Tecek Ben Teju. Selain Tecek Ben Teju,
Arsitek lain Masjid Agung Banten ini adalah Raden Sepat. Raden Sepat mulanya dari Majapahit, kemudian membangun Masjid Demak, Cirebon, dan Masjid Banten Lama ini. Jadi, antara Masjid Demak, Cirebon, dan Banten Lama secara arsitektural memiliki mata rantai yang sama, khususnya dari segi atap. Masjid Agung Demak dan Cirebon memiliki atap bertumpak tiga bersusun yang memiliki makna tentang iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan Masjid Agung Banten memiliki 5 atap bersusun yang melambangkan rukun Islam. Yang kedua yaitu istana. Istana atau keraton berfungsi sebagai tempat tinggal raja, pusat pemerintahan, atau pusat kegiatan agama dan budaya. Kompleks istana biasanya didirikan di pusat kota yang dikelilingi oleh dinding keliling dan parit pertahanan. Dan yang terakhir yaitu makam. Arsitektur makam orang muslimin di Indonesia merupakan hasil pengaruh dari tradisi non-muslim. Pengaruh seni prasejarah tampak pada bentuk makam seperti punden brunda, sedangkan pengaruh Hindu tampak pada nisannya yang diberi hiasan motif gunungan atau motif kalamakara. Adapun pengaruh dari Gujarat India yaitu pada makam yang beratap cungkup. Nah, itu dia jenis-jenis kesenian Islam dalam bidang arsitektur. Baiklah, cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya undur diri. Minasy siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.